sahabat hati semuanya, thank you sudah gabung lagi di podcast saya Linda Wahyudi. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, yang sangat mengagumkan, bukan karena apa-apa, karena kesetiaannya menemani suaminya sampai akhir. Baik di bidang pelayanan apapun, selalu dia menemani. Nah, kali ini saya ditemenin oleh Cik Mike, saya manggilnya Cik Mike. Halo Cik Mike. Nah, Cik Mike ini suaminya namanya Koleo dan dia menjabat sebagai BPK PKK Karismatik Katolik. Sudah lama sekali melayani dengan gigih dan setia. Cik Mike berapa tahun Koleo melayani ya, dari muda ya kayaknya ya? Kira-kira seingatku tahun 2001, 2002 udah mulai ya, iya. Terlibat di karismatik. Di karismatik juga di lingkungan. Oh iya. Ya juga di paroki. Iya. Tapi yang paling aktif ya itu di karismatik itu. Terus Cik Mike pertama kali Koleo mulai aktif begitu tuh langsung ikutan atau mulai waktunya kok habis ya buat keluarga misalnya? Langsung ikutan. Soalnya ini kan selalu diajak, soalnya dia tuh ngomong gini, kalau ada kamu tuh walaupun kamu nggak ngapa-ngapain tapi kamu dampingi aku tuh kayak ada dukungan penuh gitu. Jadi dia mau kemana selalu ikut sih, dan kebetulan memang ya bisa ditinggal, terus anak-anak juga bisa mengerti gitu. Koleo pertamanya kayaknya menjabat dari ketua PD Karismatik selama dia ya. Itu kayaknya lama sekali ya, nggak ada yang mau ganti. Iya. Dua periode, terus ada lagi, cuma tinggal ya berapa tahun gitu, kira-kira antara 7 karena iya. Maksudnya tidak menjabat karena dia diangkat jadi BPK loh. Iya, setelah itu terus ganti, terus dia jadi BPK. Itu pun juga waktu dia jadi BPK itu kan juga dalam keadaan kita masih ini ya, masih tertatih-tatih dalam keadaan waktu itu juga ada masalah di finansial, tapi dia tetap ada support juga dari teman-teman, dari Romo. Ya udah, terus aku bilang gini, ayo kita sekarang memulai, pasti Tuhan sudah pilih kamu, Tuhan tidak mungkin permalukan kamu, jadi kita berjalan tegak itu karena Tuhan, bukan karena kesombongan kamu dan aku, tak bilang gitu. Jadi dia langsung iya ya, semangat. Soalnya aku bilang gini waktu itu, kalau kamu tidak menerima ini, rasanya kita ini egois, bukan katanya kita mau sok tampil ya, tapi rasanya kita ini egois, kok kita bergelut dengan masalah kita sendiri. Jadi ya udah, kita melayani pasti Tuhan akan pulihkan. Dan memang itu betul. Iya. Terjadi, akhirnya Tuhan pulihkan semuanya. Kan tak lihat juga Cik Mike sama Koleo rajin misa pagi tuh, Iya, pagi berdua-duaan. Iya. Itu yang suka bikin saya iri hati. Berdua-duaan enaknya gitu. Kemana-mana berdua-duaan, pelayanan berduaan. Ya sih, memang tiap pagi itu selalu misa kan di Immanuel. Terus kalau Koleo waktu jadi BPK kan juga keluar kota ya sih, keluar pulau, keluar kota. Itu ikut juga? Ikut, selalu ikut. Soalnya kan kebetulan juga memang anak-anak sudah ada yang jaga dan bisa ditinggal. Terus ya itu, dia kan selalu ngomong, walaupun aku tidak bisa apa-apa, tapi persiapan semua aku yang siapkan dia semua. Jadi dia cuma tinggal, ini jangan lupa loh ini. Jadi kalau pas dia lagi apa gitu renungan tuh, dia suka gini, ayo kamu cerita sepanjang perjalanan gitu ya, kamu cerita tadi hari ini kamu ngapain, terus aku gini, oh ya. Jadi dia ambil sedikit, oh ya ini bisa gitu. Jadi selalu seperti itu gitu. Berarti benar ya pepatah di balik laki-laki hebat ada perempuan yang hebat gitu ya. Ternyata mesinnya di sini. Soalnya dia selalu dia ngomongnya, ayolah ikut aja lah katanya gitu. Kadang-kadang aku ya, kadang-kadang males, tapi ya udah aku ikut. Dan kebetulan aku juga suka jalan, jadi ya udah kok. Gitu. Tak lihat Koleo konsisten. Selama pelayanan dia sangat konsisten ya, sampai rasanya
nggak ada yang mau ganti gitu loh, maksudnya polio minta diganti pun kayaknya nggak ada yang mau gitu loh, karena ngeliat kinerjanya polio yang Kalau benar konsisten. pas ada rapat di luar kota, rapatnya BPPG, karismatik itu, sampai ngajak siapa-siapa tuh mereka kan memang nggak bisa ditinggal. Jadi sudah sampai kadang-kadang kita malu, selalu Leo Mika kan malu sendiri. Walaupun belum jadi ketua BPK gitu. Ya udahlah, aku pikir ya mana yang bisa, gitu. Mana yang bisa. Tapi bisa ya bagi waktu antara lingkungan, Bisa. karismatik, paroki. Bisa. Soalnya kan kadang-kadang dalam tanda petik ya Ci, ada beberapa orang yang sudah terlibat di komunitas itu biasanya tidak mau lagi terlibat di lingkungan gitu. Dan saya lihat kan polio sama Cik Mika aktif juga di lingkungan, aktif di paroki. Dia juga ngajari sebagai yang katekumen di paroki, terus di lingkungan sampai dari rumah ke rumah ada orang yang nggak bisa dalam keadaan waktu itu dia sakit atau gimana juga didatangi ke rumahnya itu di lingkungan sampai seperti itu. Terus juga waktu itu di paroki dia juga mengajar sebagai waktu mau krisma, mau komuni pertama gitu. Luar biasa. Dan Cik memang nggak keberatan sama sekali Nggak dari sih. awal nggak. Dan bisa bagian, Iya. maksudnya antara pekerjaan kan saya lihat kan kalau nggak Iya. salah di bidang bangunan ini Iya. itu kan cukup pusing itu mikirnya, Iya. rumit urusan dengan tukang karena suami saya juga kan di bidang bangunan, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain di luar itu. Dan saya lihat polio masih bisa sampai malam, sampai keluar kota. Dia punya satu prinsip sampai sekarang aku pegang. Karena aku ngomong, "Bu, kamu turun," tak bilang gitu. Ini kamu lebih baik sementara kamu nggak usah ini dikurangi. Terus dia bilang gini, aku tuh punya prinsip, selagi kita tuh diperlukan, orang lain yang memerlukan, kita tuh bahagia loh, kita tuh happy loh. Sekarang kalau kamu pintar, kamu sampai hebat dimanapun, tapi tidak ada orang yang peduli kamu, tidak ada orang yang perlu kamu, apa gunanya? Dia bilang gitu. Jadi kalau kita diperlukan orang tuh berarti itu kebahagiaan bagi dia, bukan untuk kesombongan ya, tapi dia bisa, oh iya ya, bisa berbagi gitu. Oke, Cik Mika, Nah, kan waktu polio nggak ada, kan dia tetap masih menjabat waktu itu. enggak, itu Pergantian ya, pergantian kira-kira sudah kira-kira udah 6 bulan sebelumnya Pak. Tapi kan waktu polio mulai sakit, dia Iya. kan masih ketua Iya, BPK. iya, masih tapi sudah pelan-pelan udah dilepas. Polio sakit berapa lama proses sakit? Proses sakitnya 1 tahun. Nah, Gejalanya apa sih? gejalanya cuma sakit pinggang, Oke. sakit pinggang aja, terus ke dokter sini sampai bulan Mei, di MRI macam-macam, ke dokter si A, si B, si C, sampai ke Surabaya tetap nggak ada yang tahu. Terus terakhir Surabaya bilang ada sesuatu, langsung kita berangkat ke ini ke Kuala Lumpur, itu ketahuan. Kalau saya sih nggak tahu waktu itu, tapi anak-anak bilang ada anak yang mendampingi, ternyata sudah stadium 4B. Cancer. Iya, cancer. Jadi Cancer apa itu? paru, tapi sudah menjalar ke tulang. Tapi dia masih bisa happy loh, dia masih bisa ikut ini konferensi di Pontianak. Oh ya? Iya, itu bulan 9 itu ikut konferensi di Pontianak, sudah sakit. Jadi masih ada jadwal 3 minggu sekali kita ke Kuala Lumpur. Terus bulan Agustus kita ke Jepang sama keponakan 2 minggu. Itu pun juga ya nggak sakit-sakit biasa. Nah, mulai pulang dari Pontianak, terus masih berhenti di Surabaya sama teman-teman dari ini PD. Terus bulan 10 dia mulai drop. 10, terus bulan 12 menghadiri wisuda dari ini Debbie kan. Nah, itu agak drop. Terus Januari berangkat ke Kuala Lumpur sampai 5 Februari nanti ini pas 2 tahun dia tinggal di sana. Udah tinggal 2 tahun. Selama proses 2 tahun sakit, Iya. 1 tahun. dia 1 tahun sakit, Iya. itu bagaimana? Ya nggak mikir ya, Mendampingi full. full mendampingi. Cuma kadang-kadang ya namanya orang sakit kan kadang-kadang kan egois.
ini terakhir, tapi awal-awal nggak ada masalah, tapi yang terakhir waktu dia mulai bulan 10 full itu mendampingi, tapi nggak kepikiran kalau tiba-tiba dia meninggal, jadi nggak ada persiapan, masih bisa ke gereja, terus bulan 10 akhir udah nggak bisa ke gereja, udah nggak bisa ke misa pagi, seperti itu. Oke, Cik Mika kan selama ini selalu berdua, kalian Cik Mika selalu berdua sama Ko Leo. Nah, ketika ditinggal, bagaimana Cik Mika menghadapi kehilangan itu? Pertamanya itu kalau boleh dibilang egois, aduh kenapa kamu kok berangkat dulu, tak bilang gitu kan, aduh kenapa ya, jadi beda tipis, aku tuh marah sama Tuhan apa marah sama suami. Terus kadang-kadang kalau kita kan pasti ada masalah, yang ditinggalkan banyak sekali, banyak masalah, bukan banyak yang harus oh ini nanti ini gini, tapi masalah yang dihadapi. Jadi kadang-kadang aku tuh harus bertahan, tapi untung anak-anak tuh mensupport penuh, mendampingi penuh. Jadi aku sudah blank, nggak bisa mikir, cuma pikiranku seperti ini, iya ya kalau seumpama Tuhan tuh mengambil aku tuh enak. Jadi aku nggak mikir apa-apa. Terus ada support dari teman-teman semua bilang gini, berarti kamu tuh egois, kamu masih punya 2 anak yang belum jadi, satu masih kuliah, yang Kristi itu yang masih kuliah, kira-kira kurang setahun waktu itu. Terus gimana? Saya dalam hati itu mikir untuk kelanjutannya gimana, bla 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 bla. Terus akhirnya ya itu karena mungkin aku suka mendengarkan renungan dari manapun, aku tuh suka. Itu yang mensupport aku juga. Terus ada beberapa teman, aku juga pernah kan waktu itu sharing sama Linda kan. Terus habis itu juga sama teman-teman yang di luar kota, pokoknya semua saudara juga, semua support juga. Terus aku mikir gini, ya dah, Tuhan sudah ngambil Leo, pasti Tuhan tidak akan membiarkan aku sama anak-anak. Nah setelah itu mulai bangkit. Tapi yang jeleknya dari aku sendiri keterikatan, karena kan selalu berdua. Jadi kalau lihat orang suami istri jalan berdua, mereka tertawa, ada perasaan jealous. Enak sekali, kenapa itu? Itu lo sudah tua, Tuhan masih izinkan berdua. Padahal orang itu biasa-biasa saja, maksudnya tidak pelayanan. Aku menuntut sama Tuhan, kenapa Tuhan? Iya, kenapa Tuhan? Aku sudah seperti ini, menurut aku loh ya. Menurut aku ini kayak, wah pokoknya paling hebat. Aku sama Leo gini. Tapi Tuhan kok ambil Leo, sekarang aku sendiri. Terus aku memang berinisiatif untuk aku mundur dari pelayanan. Soalnya kalau aku mundur sih. Dan setelah itu kan COVID ya 1 tahun kemudian. Jadi ya udahlah, kebenaran bagi aku tuh gini. Ya udah dah, kebenaran dah. Kan sekarang cuma di rumah. Tapi ya itu. Jadi aku sampai nggak suka makanan yang Leo suka. Aku nggak pernah gini. Soalnya gini, itu kan sukanya Leo. Terus aku juga gini. Jadi itu mungkin aku kalau ditanya orang, gimana kamu sudah bisa move on ya? Itu bagi aku tuh mengorek luka. Jadi aku juga harus kuat. Jadi aku sekarang mikir, nggak mau dah. Aku juga sering dapat sharing dari teman-teman. Kita tuh nggak boleh suka mikir, kita mikir sampai gimana pun. Kalau belum ada jalan Tuhan tuh, apa yang mau dipikir lagi? Ya sudah, kita lewati aja. Nah, setelah itu aku pelan-pelan juga bisa sampai sekarang bajunya Leo sama lain-lain aku belum ringkas, belum tak kasih orang. Soalnya aku masih tidak tega. Aku pernah aku mau simpan semua ini, aku mau simpan gini. Tapi aku ngomel gini, baju segini banyaknya, kamu tinggal. Aku bilang gitu. Oh iya ya, baju aja ditinggal. Baju nggak apa-apa lah. Mau suami, istri, anak-anak ditinggal kok. Aku bilang gitu. Jadi itu keegoisanku, dan aku juga mikir sejak itu aku tidak mau ada keterikatan. Soalnya keterikatan, aku tuh dulu gak suka seafood. Gara-gara Leo, aku dipaksa aku makan seafood, hanya suka seafood. Dan aku sampai sekarang tidak pernah mau masak yang Leo suka. Dan baru-baru ini anak-anak kan datang waktu Natal, terpaksa aku masak untuk anak-anak. Karena itu, soalnya Leo kan suka, jadi aku gak mau mengorek gitu loh. Terus juga ada teman yang kasih kue, aduh kamu jangan kasih ini, aku gak suka, soalnya ini sukanya Leo.
Jadi aku keterikatanku seperti itu. Sampai duduk di gereja pun aku selalu, mungkin Linda tahu ya, aku selalu di situ di katedral itu. Jadi aku kalau masuk, karena aku sejak Leo nggak ada, pernah 2-3 kali masuk katedral, aku selalu noleh ke situ, tempat itu. Jadi bagi aku sangat jelek keterikatan. Jadi aku sangat nggak mau keterikatan dengan siapapun, dengan apapun. Aku mau melewati dengan apa ya, kemerdekaan bagi diriku sendiri. Aku nggak mau ditekan dengan perasaan-perasaan kayak kalau kita ngomong sekarang tuh lebay ya. Aku gini, enggak, aku nggak mau. Jadi aku harus udah 2 tahun udah. Jadi aku bukan katanya oh iya lupa sama suami, bukan lupa, tapi kan aku harus berusaha. Kalau udah aku sendiri, orang ngomong percuma. Ya. Jadi aku harus berusaha. Caranya dilepas baju-bajunya, dilepas. Belum. Berarti belum itu. Belum, sebentar. Nanti pelan-pelan mau tak kasih orang. Belum. Tapi aku nggak melihat sih. Belum melihat. Jadi apapun aku masih punya banyak, punya Leo ini buku-buku. Tapi buku-buku udah tak kasih seminari. Bagus-bagus sih. Aku nggak mau baca. Itu belum sembuh. Nanti kalau sudah bisa membagikan bajunya, Leo bilang sama saya, ih ngerti kan gitu ya, Leo ternyata sudah bebas di surga gitu toh ya. Sudah gak tak tangisi terus. Jadi sekarang sudah mulai kuat. Iya. Mulai menerima bahwa Mulai menerima. saya memang Iya. di Tuhan kasih saya tugas jaga anak-anak masih gitu. Iya. Oke, anak-anak sendiri gimana? Anak-anak lebih kuat, terutama Baby Kristi. Baby Kristi itu kuat sekali, soalnya mungkin kan aku mungkin terlalu ini ya sama anak-anakku, seperti anak-anak tuh tak perlakuan anak kecil. Tapi ini sih, Leo tuh selalu bilang gini, kita nggak bisa lu dampingi anak-anak selamanya, jadi kamu harus lepas biar mereka punya pendirian sendiri. Jadi anak-anak tuh, dan kebetulan kan mereka kuliah di luar kota, jadi udah nggak seberapa dekat, sekitar 3-4 tahun. Cuma waktu sakit gantian yang dampingi. Jadi aku nggak pernah sendiri berdua, nggak, anak-anak semua dampingi. Semua seperti itu. Terus kedepannya kan life must go on, Iya. hidup harus jalan Iya. terus. Itu bagaimana pekerjaannya Leo, siapa yang menerusi dan sebagainya? Pekerjaan Leo nggak ada yang terusin, memang ditutup. Jadi aku sekarang sehari-hari juga untuk ngurusi catering. Soalnya kalau aku nggak kerja kan tambah gila, pelan-pelan, lama-lama mikir terus. Dan anak-anak semua sih ngajak aku harus pindah ke Jakarta. Tapi aku masih adaptasi. Aku memang rencana ya udah. Tapi kan karena seperti sekarang ini kan nggak mungkin aku ke Jakarta. Jadi ya udah aku nuruti. Kan kita makin lama makin tua. Jadi kan nggak mungkin untuk kita tuh diam sendiri. Jadi kan mesti harus ikut. Walaupun aku nggak mau nyampur sama anak ya. Soalnya lain loh. Nyampur sama anak tuh ini juga. Aku juga pernah dikasih tahu dulu sama temen di Malang. Dia kehilangan anaknya. Terus setelah itu dia kehilangan suaminya. Terus dia cerita. Baru juga aku sharing juga sama kakak aku tadi malam. Dia kehilangan suaminya tuh biasa, tapi kehilangan anaknya dia tuh merasa aduh nggak bisa hidup rasanya. Dan aku pun juga tidak mau tergantung dengan anak-anak. Bukan aku sok kuat ya, tapi aku juga nggak mau tergantung karena mereka punya keluarga sendiri. Lagian nanti kalau aku dibentak anak sakit hati. Soalnya kita kalau dibentak suami itu kita bisa bantah. Kalau dibentak anak dibentak aja. Darah daging kita sendiri ya kan, jadi sakit sekali. Ngomong aja, nggak usah bentak. Seolah kita mau apa gitu, pasti kita kan gini-gini. Jadi udah jangan gitu loh. Bukan kita nggak mau dekat. Kalau gitu di Bali aja, masih punya komunitas. Makanya itu nggak tahu, biar Tuhan yang ini ya, yang atur aku mau taruh di mana ya kan. Terus ini juga untuk aku kan tidak mau keterikatan dan juga aku tidak mau mikir yang jelek. Soalnya tiap kali aku mikir apa, itu mungkin ini ya, mikir apa gitu terus kejadian. Tapi kalau kita mikir yang bagus, oh aku besok ini, itu jarang kejadian.
Jadi aku sekarang nggak mau mikir untuk nanti anak. Aku suka mikir nanti anak itu gimana ya, nanti anak aku tuh gini. Aku enggak, aku serahkan sekarang. Ya udah, akhirnya aku sekarang tuh berserah, bukan aku sok rohani ya. Tapi aku tuh suka gini. Kalau orang Jawa tuh ngomong demamang. Tuhan, aku tuh hari ini loh kok kurang bahagia. Hai Tuhan, kirim Roh Kudusmu, Roh Kudus dampingi aku supaya aku bahagia. Aku sering gitu. Terus kalau ada apa, aku kepingin sesuatu, enggak ada, itu enggak perlu bagi aku. Jadi aku sekarang tidak mau ada yang mengganggu aku dengan pikiran-pikiran seperti itu. Jadi aku juga enggak mau, bukan aku enggak mau mikir anak loh ya. Takut, aku enggak mau mikir dulu keterikatan, soalnya dengan suami kan seperti itu. Aku sama suami itu terlalu, dia kalau mau mandi itu, baju semua sudah di kamar mandi. Dia mau minum sudah aman, semua aku siapkan semua. Nah itu loh jeleknya. Jadi aku enggak mau mengulangi itu. Jadi sekarang aku sama anak-anak juga berubah. Kamu mau apa, kamu mau telepon, kamu enggak, terserah. Soalnya aku takut dia ngalami kan. Jadi aku tidak mau berharap terlalu banyak, cuma berharap ya Tuhan sendiri yang memberikan kebahagiaan bagi aku lewat anak-anak, lewat teman, lewat keadaan. Kan caranya Tuhan luar biasa. Kita kok mikir nanti nggak nyampe. Thank you ya. Iya. Menguatkan saya. Saya terhenyak. Karena saya seperti itu. Nah itu Saya sama anak luar biasa, selalu mikir walaupun mereka udah menikah semua, Iya. tetap mikir mereka makan apa ya gitu. Selalu tak tanya, Iya. mau tak pesenin dah. Walaupun di Surabaya saya Iya, tanya, iya. mami mau pesenin dah gitu, gak usah gitu kan. Iya. Ya tapi ini benar-benar kena saya gitu loh, karena saya itu kalau Seperti itu ya. anak-anak nggak WA gitu saya kepikiran Nah, ya, aku kok sekarang nggak enggak. WA. Aku nggak mikir. Saya WA kok nggak dibalas gitu. Saya mau deh bebas kayak gitu. Aku sering berusaha seperti itu. Jadi kalau aku seumpama ini antar temen, ada temen yang nggak suka gitu ya, itu jeleknya aku. Sekarang aku tuh mungkin jelek ya. Kalau ada temen yang aneh-aneh gini, ya udah kamu nggak usah sama aku ya sudah. Aku bilang gitu. Kalau dulu kan, kenapa ya aku ini sudah gini. Jadi aku nggak mau. Sekarang aku nggak mau mengasihani diriku. Aku ini sudah gini, enggak, aku hilangkan semua. Jadi beda tipis, itu cuek, apa masih sakit, apa luka batin. Jadi tapi aku tetap ketemu orangnya, gini, iya begitu. Tapi ya tanggap gini, dulu nggak kenal, sekarang ya juga nggak kenal. Tapi aku nggak mau ganggu kamu, kamu jangan ganggu aku. Kalau kamu mau ngomongin aku, terserah. Karena aku banyak kurangnya, berarti kamu lihat aku tuh banyak lebihnya, jadi kamu ngomongin aku, sudah biar aku gitu. Dan Cimika, ini kan pandemi nih. Iya. Ya. Begitu biasanya kalau Ya. orang kehilangan biasanya lari dalam tanda Ya. petik tuh ada teman-teman lah. Iya. Ya kan untuk Ya. menghibur lah. Ya. Sementara kita nggak bisa Ya. lupain, biasanya kita selimur pergi Ya. sama temen. Iya. Nah sekarang kan COVID nih, otomatis kan kita nggak bisa ketemu temen juga gitu. Ya, caranya gitu ya. Ya ini, aku tuh selalu mengikuti ini. Di YouTube kan banyak-banyak siraman rohani. Aku ambil yang mana yang bagus, aku ambil. Jadi seolah-olah aku tuh sekarang kalau malam, kalau siang kan masih ada orang gitu ya. Aku dulu pertama tuh kalau mau makan gitu, kan nggak ada, memang siang nggak ada orang kan di rumah sendiri, anak-anak di luar kota. Terus yang kecil, Kristi kan udah balik mulai tahun lalu. Ada teman, tapi dia kan udah kerja, magang kan. Nah setelah itu aku sama pembantu di belakang. Terus aku cerita-cerita gini, pembantu juga menguatkan cerita macam-macam sih. Terus sama teman, beberapa teman dekat, ya sering diajak keluar, gantian yang ngajak. Sampai kadang-kadang ada teman tuh yang bilang gini, ngajak Mika tuh harus antri dulu, daftar dulu. Soalnya aku memang benar tiap hari dari Senin sampai Minggu tuh full. Wow. Ya benar, bukan. Wow. Jadi diajak Ngalah-ngalahin hipnoterapis nih ya. Jadi kadang-kadang kalau aku ini sudah pernah kejadian siang-siang, ini aku mau sampai aku mau tiduran. Bentar lagi ditelepon, Mik, aku di depan rumahmu, ayo kita keluar cari makanan. Jadi seperti itu. Jadi ya puji Tuhan banyak yang support. Kalau malam aku ya itu cari dah
cari ini siraman rohani untuk aku sendiri, menguatkan aku kan. Nah, terus COVID di rumah sekarang? Iya, di rumah, tapi ya kadang-kadang keluar. Kadang-kadang itu aku ngatur sih, kalau aku lagi jenuh di rumah, aku cari sesuatu yang mau buat aku repot. Masak sih tiap hari ya, tiap pagi, tapi kadang-kadang kan bosen. Jadi kalau Sabtu Minggu kan aku libur, nggak ada acara, aku ya cari sesuatu, bongkar lemari, terus bersih-bersih gitu. Tapi ya waktunya ya terbuang, rasanya ya ada terus kok. Jadi ada terus, tapi kadang-kadang yang herannya, aku meninggalkan rumah gitu ya. Kan rasanya tuh, aduh kok lama sekali ya, jadi kangen rumah. Kan biasanya orang kan ada teman-teman sebagian kalau ditinggal suami kan jalan terus sampai keluar kota. Aku waktu itu tahun lalu Desember sampai ke Jakarta kan 2 minggu. Aku mama pulang berikan tiket, tak bilang gitu kan. Iya. Sampai awal tahun baru pulang, tahun lalu itu kan di Jakarta kan banjir. Dan sekarang pun aku kalau mau pergi tuh lama-lama tuh nggak bisa, makanya aku mau adaptasi, nggak terlalu lama di rumah. Jadi bisa keluar kota gitu. Tapi kan sekarang nggak bisa seperti itu. Si Mika biasa pelayanan ya, sama Kolil kemana-mana, pokoknya sibuk lah pelayanan. Tiba-tiba ditinggal, terus si Mika nggak lagi, maksudnya nggak di dunia pelayanan. Si Mika merasa orang lain sudah nggak lihat saya atau enggak? Pertama itu seperti itu. Terus pertama ya kok sekarang maksudnya aku tuh kok tidak ada artinya gitu loh. Tapi juga masih ada tempat lain ternyata. Ada tempat lain, 1, 2, 3 tempat tuh masih ada tempat lain yang memerlukan aku juga. Walaupun kadang-kadang sekarang kan pandemi gini kan nggak mungkin kita keluar. Telepon sampai ini. Terus dia tuh aku ingat kalau bilang, kamu kalau masih diperlukan orang berarti ada harganya. Kamu sepintar-pintarnya kamu, kalau kamu nggak diperlukan orang, apa artinya gitu loh. Jadi walaupun aku nggak bisa, aku kalau suruh bawa renungan gitu ya, aku nggak bisa. Soalnya memang dari dulu sih kan memang bukan talenta aku di situ, tapi aku kalau untuk ya dampingi orang, aku disuruh kemana, suruh apa, oke aku jalan. Tapi kalau suruh memberikan sama session gitu, aku nggak bisa. Memang nggak bisa dari dulu, walaupun sering aku tuh ikut gitu ya, tapi aku nggak bisa. Memang aku nggak bisa. Jadi bukan talenta aku di situ, dan mungkin aku juga kalau aku sekarang sudah tidak pelayanan gitu ya, aku mengerti ya, yang muda-muda harus dikasih kesempatan. Dan dulu waktu itu memang Kolio tuh mungkin udah merasa ya, dia waktu selama jadi ketua BPK tuh beberapa tahun tuh dia support anak muda. Anak muda harus didukung penuh. Kan kita tambah tua. Jadi dia sangat menyukai anak muda sekali. Si Mika masih catering sekarang? Masih. Kalau enggak kan aku mikirnya macam-macam. Luar biasa. Ya. Cuma dengan pembantu? Ya. Pembantu 2. Karena aku pagi itu bangun jam 4 dulu aku bangun. Terus karena aku nggak bisa naik mobil, jadi aku nggak bisa pagi. Tapi waktu itu mau bisa pagi, enggak ada. Aku sekarang tak fokus saja catering. Kalau bisa ke pasar? Ke pasar dekat ada langganan semua, dekat rumah. Makanya mencari kesibukan, kadang-kadang mau beli apa aja, aku langsung keluar, alasan untuk keluar supaya tidak jenuh kan. Jadi kalau seumpama bisa diselesaikan belanja hari ini, bisa catatan 5. Supir ada? Ada 5 macam yang harus dibeli hari ini. Aku cuma beli 2. Besok beli 1, sampai mungkin kalau seumpama nggak ada apa-apa gitu, aku bisa keluar sebentar supaya aku bisa keluar rumah. Mencari sendiri kan. Jadi kan supaya kita tuh nggak jenuh, nggak mikir yang macam-macam gitu. Oke, terakhir sih Mika. Iya. Si Mika boleh nggak titip pesan sama ibu-ibu yang mungkin nonton, gimana ya kalau istilahnya si Mika supaya bisa move on, karena setiap orang pasti akhirnya ditinggal. Iya. Waktu itu cerita terakhir ini ya, sebelum
sebelum polio meninggal, itu aku berani tanya. Aku berani tanya gini, Pak, seumpama itu dia sakit tapi awal. Salah satu dari kita nggak ada dulu. Aku dulu, Pak. Apa kamu dulu? Itu kita mau dikremasi apa dikubur? Terus dia yang jawab, kalau aku mau dikremasi. Terus mau dilarung apa mau ditaruh di rumah abu? Taruh di rumah abu aja biar anak-anak bisa doa. Lu kan dilarung kan lebih beres anak-anak di luar kota. Enggak lah, di Bali apa di Malang? Di Bali. Oh ya udah kalau kamu dikremasi aku juga dikremasi. Nah itu ternyata memang penting untuk kita. Jadi waktu suami meninggal di Kuala Lumpur itu aku ditanyakan sama kakakku dari Malang kan juga terbang ke sana, ditanya ini mau dibawa ke Malang, kan dia aslinya dari Malang. Enggak, dia minta di Bali, jadi aku bawa pulang ke Bali. Terus untuk setelah itu aku juga ini ya sakit waktu dia nggak ada tiba-tiba, walaupun sudah ada persiapan 1 tahun, tapi aku nggak menyangka begitu cepat. Soalnya aku berusaha mati-matian bersama anak-anak, saudara juga semua mendukung, teman-teman juga mendukung. Itu sampai kita tuh pokoknya tuh sudah titik darah penghabisan. Nah, aku ditinggal itu dengan keadaan tidak siap. Itu rasanya seolah-olah aku lebih baik aku nggak ada. Tapi karena ternyata berkomunitas sama teman kita cerita apa adanya itu ternyata penting. Aku pun ya kepingin kalau dulu enak-enakku mati dulu, kan bebas. Kadang-kadang aku juga marah sama Tuhan. Tuhan kenapa? Kok mesti suamiku dulu? Kan aku dulu yang dipanggil. Suamiku kan kepala keluarga, kan bisa menghidupi anak-anak selanjutnya. Kalau aku kan cuma catering, aku bilang gitu sama Tuhan. Itu pastilah. Terus lama-lama karena aku juga sering sharing, aku nggak mau tertutup orangnya. Aku kalau sudah suntuk, kalau udah sumpek, kalau sudah kan nggak mungkin takut. Kalau teman tuh kan bosan diajak omong ya. Teman kan bosan kadang-kadang, kan nggak bisa. Teman kadang-kadang dia punya kesibukan sendiri, punya masalah sendiri. Terus aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini capek loh. Tuhan tuh maunya apa sih Tuhan? Tak bilang gitu. Padahal kalau Tuhan tuh mau, itu semuanya tuh loh Tuhan pulihkan dengan keadaanku seperti ini. Aku tuh mesti gitu. Dan akhirnya lupa sampai berjalan 2 tahun. Nanti ini 5 Februari ini Leo sudah 2 tahun. Dan pelan-pelan aku juga hanya harus, ternyata teman-teman tuh mendukung, tapi dari diriku sendiri aku harus bisa bangkit. Meninggal sudah 2 tahun? 2 tahun, nanti 5 Februari ya. Jadi iya, aku juga mikir sampai aku hitung-hitung, benar ternyata 2 tahun. Tahun lalu 2020 kan aku buat 1 tahun. Nah ini 2021 2 tahun. Dan ternyata 2 tahun tuh bagi aku tuh loh kok cepat 2 tahun. Tapi itu nomor 1 dari diri kita sendiri. Dan aku tidak mau sakit, nanti kasihan anak-anak, membebani anak-anak. Dan untuk masa tuaku aku minta, aku cuma berdoa setiap saat. Kalau kita orang Jawa ngomongnya dememang ya, Tuhan sisa umurku ini aku mau bahagia loh. Seperti Linda kan tulisnya di Facebook, semakin hari semakin bahagia. Aku gitu, aku nggak mau, pokoknya aku mau bahagia. Bahagia itu kan kalau dari Tuhan itu kan Tuhan sendiri yang ngatur. Kalau bahagia kita, kalau yang suka belanja, oh itu bahagia. Nggak, aku di rumah aja bahagia kok, happy. Saya minum air panas saja bahagia. Ya, aku juga gini, ya aku menikmati semuanya, aku bahagia. Jadi aku belajar banyak, aku tidak mau ada keterikatan juga dengan, bukan aku tidak mencintai anak-anak, tapi aku sangat mencintai anak-anak, tapi aku tidak mau berpikir keras nanti anakku gimana, aku tidak mau. Soalnya itu nanti merongrong aku dan aku tidak mau, kan aku percaya itu Tuhan sudah jaga. Aku setiap hari doa. Itu yang saya mau belajar. Aku setiap hari selalu menletakkan anak-anak dimanapun Tuhan yang jaga ya, malaikat surga pasti menjaga anak-anakku. Aku soalnya sukanya gitu. Jadi kalau aku sibuk catering, ada pesanan banyak gini, aduh malaikat surga ayo kerja bareng aku gitu. Jadi aku selalu menyertakan malaikat. Soalnya aku suka orangnya tuh kan suka dikira aku ini kuat loh sekarang. Padahal dalam hatiku ini aku harus kuat. Ya nggak bisa, aku sering nangis kok di rumah sampai sekarang. Jadi aku harus kuat karena aku bukan pakai topeng sih, tapi keadaan aku memang sekarang ini aku sudah
2 tahun tuh nggak gampang, tapi aku berusaha untuk bangkit ya, untuk kebahagiaan aku sendiri dan anak-anak. Masa kita mau lebay? Kan nggak boleh. Kalau kita sekarang sih, kalau aku sedikit pusing, sedikit batuk, anak-anak walaupun aku telepon, mama kenapa kok batuk? Enggak, mama kesel. Itu pun mereka juga takut, karena aku tidak mau membebani mereka. Jadi aku jangan sampai sakit. Aku mau bahagia itu ternyata walaupun support dari teman-teman suka ngajak pergi kemana, tapi dari diri kita harus kita bangkit. Kita nggak boleh mengasihani diri kita. Aduh, aku kasihan kok ini, enggak. Nanti muka kita tuh muka bambu. Muka bambu. Iya. Ada kaku, gitu kan banyak. Ada orang-orang yang mukanya muka bambu, jadi mukanya Muka bambu. Iya. Muka bambu itu muka yang jaga image, harus Iya. kelihatan Iya. baik. Aku nggak bisa sih. Makanya tuh jadi aku juga kalau ada orang yang nggak suka sama aku, oh ya mungkin aku ini terlalu gini, ya udah nggak apa-apa, dia nggak suka sama aku nggak apa-apa. Aku bilang gitu kan, nggak ketemu Kamu dia hari. saya. Iya. Hidupku, hidupku. Aku juga nggak merepotin mereka gitu. Bahagiamu, ya bahagiaku juga, terserah gitu. Kamu bahagia, aku juga bahagia gitu ya. Iya, itu makanya itu ya, dengan keberanian aku sekarang mensiarkan seperti ini. Thank you so Iya. much. Saya tahu ini pasti juga bernilai buat orang lain, karena saya belajar banyak. Jadi saya begitu tuh, semua yang si omong juga kena saya. Iya ya, saya sama anak sama cucu ini masih Iya. berjuang untuk melepas keterikatan itu tadi. Tidak mudah itu. Iya benar. Ya seperti tadi, ketika kita merasa tidak dibutuhkan lagi, Iya. biasanya kita down. Iya. Dan anak-anak sudah mandiri kan, kayaknya seakan-akan Iya. tidak butuh kita kan gitu. Jadi pelan-pelan kayaknya ada perasaan down. Mungkin itu yang perlu dilepas. Iya. Teman mereka sudah masing-masing punya keluarga, udah nggak bisa ya apa-apain. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri, jangan sampai kita nih sedikit-sedikit kita tuh mengeluh ya. Mengasihi diri. Mengasihi diri sendiri itu nggak boleh. Jadi aku kalau pas pagi kayak badan kurang enak gitu ya udah cari vitamin, terus cari hiburan sendiri. Nggak tahu, kadang-kadang aku juga suka keluar dulu tuh makan ya sendiri gitu. Kadang-kadang sendiri itu asik. Sama, saya Iya. juga kemana-mana sendiri, makan sendiri. Makanya itu kita harus mencari sesuatu yang menyenangkan ya. Saya cuek, makannya kadang-kadang di kaki 5 sendiri saya. Ya. Menikmati hidup. Thank you banget Ya, si Mika. sama-sama. Lain kali masih mau ya diundang lagi ya Semoga. untuk bicara banyak hal, mungkin pengalamannya si Mika dalam melayani, dengan ketemu banyak karakter orang. Benar. Kan di gereja itu tidak mudah melayani, Iya. banyak kepentingan juga. Iya, benar. Karena kita masih manusia kan. Ya, Thank you banget sama. teman-teman semua. Thank you sudah hadir di podcast saya. Jangan lupa kalau teman-teman suka silakan di like, subscribe, dan di share. Thank you. Dah.